rame sekali belajar tepuk tangan, semuanya kompak kayak anak TK, tapi nggak apa-apa lah. Kayak anak TK ya, mereka kan mengalami TK dulu. Iya sih, benar. Di PAUD pasti ya. Saya mau tanya sama mereka di sini, siapa yang punya Twitter? Lah, Twitter gambar burung biru. Kagak main. Nggak main Twitter? Twitter. Tapi pasti pada pernah lihat YouTube kan ya? YouTube tuh luar biasa sekarang. Kenapa? Oh, kita seperti punya sebuah stasiun TV kecil yang kita bisa menaruh karya kita sendiri, apapun itu. Dan apapun itu orang-orang bisa memilih apa yang ditonton. Dan sekarang banyak orang terkenal karena YouTube. Nah, kita bicara tentang YouTube, saya mengundang salah satu orang YouTubers. Dia terkenal juga. Tapi kemarin, nah ini kemarin kan ada YouTube Rewind tuh. Iya. Dia nggak ada. Oh dia masa nggak ada Nggak sih? ada, dengar-dengar dimusuhin sama YouTuber lain. Kita tanya langsung Iya, kali ya. langsung aja. Ini adalah Edozel. Yeay. Baik, silakan. Namanya kita nggak nge-host bareng ya. Iya kita udah lama nge-host bareng. Aduh. Katanya Edozel tuh perjalanannya sampai menjadi seorang YouTuber terkenal nih nggak semudah apa yang kita lihat. Awalnya sebelum jadi YouTuber, you make ini ya, Draw My Life ya? Iya betul. Draw My Life, jadi tahu cerita hidupnya seperti Iya, apa ya? sama kayak Aska lah bikin gitu. Oh ya, sekarang ketika bikin Biru story anak broken. kecil. Bukan, saya duluan. Dia duluan kecil. Iya, Oh, dia bener. kecil. Oh gitu. Dia duluan kecil. Iya. Kita lihat dulu hidupnya Edozel seperti apa dari coretan tangan, silahkan. Ayo what's up bro, nggak nyangka udah 100.000 subscriber. Woohoo! Dan sesuai request gue akan bikin video Draw My Life. Berbeda dengan anak-anak lainnya, gue lahir tanpa bokap. Tapi bukan berarti gue lahir dari batu kayak Kera Sakti. Cuma memang gue nggak tahu bentuk dan rupanya bokap gue seperti apa. Kenapa? Pertama, gue emang nggak punya ingatan tentang dia sama sekali. Dan kedua, gue juga nggak mau banyak nanya sama nyokap gue. Karena gue tahu itu hanya akan menyakiti hati nyokap gue. Mungkin karena itu akhirnya gue tumbuh sebagai anak yang introvert, aka pendiam. Singkat cerita, nyokap gue berhasil membesarkan anak-anaknya dan merit lagi saat gue SMA. Tapi nyokap gue harus ikut bokap tiri gue untuk kerja di Papua. Dan gue ditinggal sendiri di Jakarta. Sendirian. Gak punya temen, gak punya uang, dan gak punya siapapun untuk diandalkan selain diri sendiri. Gue pun mulai berusaha berubah dan memutuskan untuk ikut ekskul breakdance. Dari anak cupu, kutu buku, rambut belah samping, kancing diikat sampai atas, bawa tas super berat dan masuk kelas percontohan, berubah jadi anak yang sok pakai nama Zel yang diambil dari toko Final Fantasy 8. Tapi berubah jadi anak sok gaul tidak mengubah keadaan ekonomi gue. Gue tetap gak punya duit dan butuh makan. Modal gue satu-satunya ya cuma badan gue. Dari jadi kasir warnet sampai jualan parfum dari rumah ke rumah. Semua gue kerjain demi bisa makan sehari-hari. Dengan duit pas-pasan gue coba bertahan di Jakarta. Siang gue makan seadanya di warteg. Dan setiap malam gue selalu numpang makan di rumah mamanya teman SMA gue. Benar-benar setiap malam gue numpang makan. Selepas SMA kehidupan gue membaik. Dengan ngajar breakdance dan modern dance, dalam sebulan gue bisa dapat sekitar 3-7 juta. Dari tinggal di kos-kosan yang cuma dibatasin triplek di pinggir kali, akhirnya gue bisa tinggal di kos yang dindingnya kuat ditendang. Gue berangkat ke Jepang, di tempat dimana gue sama sekali gak tahu bahasanya dan budayanya. Hasilnya di Jepang gue menderita banget. Gue yang dengan sombongnya ngerasa bakal bisa bertahan hidup di Jepang, ternyata di sana jadi gembel, sampai harus tidur di hutan karena homeless. Gue bisu gak bisa ngomong, tuli gak bisa denger, buta gak bisa baca. Akhirnya gue balik lagi ke Jakarta. Gue homeless di Jakarta, tidur di warnet 2 hari. Dan akhirnya setelah dapet 1 job MC, duitnya bisa gue pakai buat ngekos lagi. Dalam kesusahan itu, gue ngeliat Sinta Jojo terkenal gara-gara video Keong Racun yang diupload di YouTube. Gue pun tertarik untuk mulai upload video di YouTube. Gue inget banget view pertama gue itu 30 view. Dan itu 20 view yang nonton ya gue sendiri. Di titik ini gue ngerasa hidup gue down banget. Gabung di boybandnya bubar. Berusaha pacaran serius, tapi putus 2 minggu sebelum pre-wedding. Bahkan gue sering banget berpikiran untuk mati aja. Suatu hari gue ngalor ngidul gak karuan di Central Park. Dan malah nyasar ke gereja sana.
Entah kenapa gue masuk dan duduk di sana. Di sana akhirnya gue bisa nangis gak karuan. Jujur gue gak ngerti sama sekali soal agama, tapi semenjak gue aktif di gereja, gue ngerasa hidup gue gak kosong. Gue mulai mencari hal baik dalam hidup gue. Dan gue sadar gue harus bersyukur banget karena gue masih punya kalian. Iya, kamu yang lagi nonton video ini. Berkat kalian troops, bro and sister, yang terus menerus kasih support ke gue untuk berkarya di YouTube, yang tetap nonton walaupun gue cuma ngoceh gak karuan di depan kamera, yang tetap ketawa walaupun bercandaan gue garing, yang gak close video draw my life gue, padahal gue ini siapa sih? Kalianlah yang memberikan gue energi untuk semangat menjalani hidup. Gitu. Ceritanya bahagia sekali. Sedih Pak, Apa sedihnya? itu broken loan. Hah? Loan. Ngetawain kayak ngerti aja lu. Yang penting akhirnya Yang bahagia. penting kan akhirnya bahagia, Betul. tapi awalnya nggak gitu. Awalnya sebenarnya bukan nggak bahagia, tapi nggak bersyukur aja. Gitu. Kenapa gitu? Karena dulu kan banyak struggle kayak gitu, masalah ekonomi, kemudian ditinggal di Jakarta gitu kan, harus jualan Jualan apa? parfum, keliling ke Jualan parfum? Iya. Oh, yang Makanya suka di saya- bandara-bandara itu? Bukan. Pakai jas gitu. Enggak. Saya dari rumah ke rumah justru. Jadi dulu di komplek kayak gitu. Gitu. Itu buat makan waktu SMA lah gitu. Buat jajan. Buat jajan. Emang kenapa nggak dibiayain orang tua? Dibayain untuk sekolahnya. Cuma memang kan masih namanya hidup di Jakarta kan Berat. mahal lah Iya, istilahnya betul, gitu betul, kan. Selain itu, Selain itu jadi kasir warnet juga. kasir warnet. Iya. Kasir warnet itu dibayarnya 8.000 satu shift. Enggak, 16.000 satu shift. Satu shift selama? Jadi sejam itu 2.000 rupiah lah. Sejam 2.000. Heeh. Oke. Gitu. Itu ya gitu. Terus? Ya gitu, akhirnya karena saya kan nggak punya duit, nggak punya modal, yang bisa saya gunakan cuma badan doang kan gitu. Ya udah saya jual diri deh, Mas. Maksudnya saya jadi ngedance gitu. Maksudnya pakai badan gitu kerjanya. Iya. Jadi ngedance terus ikutan jadi figuran-figuran gitu. Bikin boy band. Emang ya bikin boy band? Mr. B. Oh, Mr. B yang berlima itu. Iya, bukan saya yang bikin, saya ikut casting. Ikutan. Iya. Dapat itu Mr. B itu jadi akhirnya. Lu harus. Enggak juga. Terus katanya sampai tidur sempet di warnet. Iya betul. Waktu itu soalnya lagi habis pulang perantauan dari Jepang, nggak punya duit ya kan di Jakarta. Terus duitnya bener-bener kayak nggak cukup buat nyewa buat nyewa kos-kosan gitu kan. Terus akhirnya nginep dulu di warnet beberapa hari, habis itu dapat job MC, baru langsung duitnya buat sewa kosan gitu. Lu nggak punya duit ngapain? Ini kayak sedih ya caranya. Jangan lebay. Ya, maaf. Gak, lu nggak punya Habis duit kayak ngapain sedih. ke Jepang? Oh, saya yang merantau justru ngadu nasib gitu. Adu nasib sama orang Jepang. Bukan. Kerja Kita gitu. aja dijajah sama Jepang, lu adu nasib sama orang Jepang. Gimana sih? Iya sih. Kan saya pengen ketemu, siapa tahu saya bisa main film di Jepang gitu kan. Main film sama Doraemon jadi Nobita. Oke. Terus kenapa jadi YouTuber akhirnya? Akhirnya, jadi awalnya kan saya pengen jadi artis tuh akhirnya gitu kan. Karena saya cuma nggak punya modal, pengen bikin usaha kan nggak mungkin gitu kan. Ya udah saya pakai apa yang saya bisa lah, saya bisa nge-MC. Ya udah saya pengen jadi artis, saya casting, nggak ada yang terima mas. Akhirnya, ini sama nih. Habis itu saya bikin video, habis itu saya lihat Sinta Jojo. Sinta Jojo kayak racun itu. Iya, dia kan terkenal tuh dari YouTube kan. Terus saya bilang apa saya juga bikin kayak gitu ya? Ya udah saya bikin kayak gitu kan. Bikinnya pakai yang racun juga. Bukan. Lip sync juga, cuma beda lagu. Lagunya? Lagunya waktu itu Black Eyed Peas. Yang? Tet, I got a feeling. Coba gimana? Tet, 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 tenanet, I got the feeling. Gitu doang, bikin gitu doang. Iya. Oh ya? Di blok. Soalnya pakai lagu orang lain. Gece banget. Pakai lagu Black Eyed Peas. Terus akhirnya itu yang nonton banyak itu? Tuh, yang nonton 30. 1.000. Enggak, 30 orang. itu pun yang 20 saya sendiri, Mas.
Kan saya cek lagi kan, oh udah berapa ya, oh, udah berapa, oh saya udah nonton 20 kali ya, berarti cuma 10 orang yang nonton. Ini serius. Serius. Bener nggak bohong ini. Ya sih, emang sedih berarti kisahnya ya. Saya baru terima sedihnya di sini tuh. Ketika nonton sendiri kayak itu. Oke. Tapi tadi di Draw My Life ada kisah katanya kamu nggak pernah ketemu sama ayah kamu. Iya. Bahkan rupanya pun tidak tahu seperti apa. Iya betul. Gimana kalau seandainya saya ayah kamu? Ayah! Enggak, bukan. Tapi nggak serius, udah dapat kabar belum dari ayah sekarang? Pertama memang saya nggak mau tahu juga gitu, maksudnya saya merasa setiap kali saya nanya ini kan pasti saya takutnya nyokap kan sedih gitu kan. Jadi saya memang nggak pernah nanya sampai satu titik, udahlah gue nggak perlu juga kan, maksudnya dia memang nggak pernah ada. Mungkin dia nggak tahu saya ada, saya juga nggak tahu kan gitu. Ya udah saya sih bukan sesuatu yang sedih ya menurut saya karena saya nggak pernah ngerasain punya bapak, jadi pada saat ya nggak punya bapak ya udah emang nggak pernah ngerasain. Beda sama orang-orang yang mungkin awalnya punya ayah kemudian kehilangan ayahnya mungkin sedih. Kalau saya kan memang lahir saya taunya begini udah. Nggak dicari? Enggak. Nggak pingin juga. Maksudnya gini, nggak ada rasa sedikit pun ingin tahu bahwa ayah saya seperti apa ya gitu? Foto-foto? Nggak ada juga. Jadi, you have no idea what your father looks like? Enggak. At all? Katanya kayak salah satu Elva Singer gitu mukanya gitu, kayak artis-artis zaman dulu gitu lah. Pokoknya bapak saya ganteng kayaknya sih. Kata mak lu kan? Kata mak gue. Ya udah. Seandainya ayah kamu ada masih hidup dan dia tahu kamu, tapi dia nggak berani menghubungi kamu gitu. Gimana ya? Terus ayah kamu nonton di Hitam Putih, Edozel mencari ayah. Kamu mau ngomong apa sama ayah kamu? Udah ngomong apa ya? Apa ya? Kalau Anda merasa bersalah, saya sudah maafkan. Kalau ya hiduplah dengan damai sejahtera di sana. Saya nggak tahu di mana. Gitu. Itu aja sih. Naci sekali ya. Gimana dong? Saya nggak usah sedih juga. Ya karena memang figur itu tidak pernah ada Iya. ya. Oke, karena figur itu nggak pernah ada. Sedih dong, Iya, sedih. Sedih, kita bikin sedih. Jadi ya? dia ini kemarin Sedih dong, Kak. kalau ayah tidak membuat sedih, mungkin kehidupan lain bisa buat sedih, Cika. Ya. Katanya nih, mau nikah gagal. 2 minggu yang lalu priwet. Sebelum priwet, 2 minggu sebelum priwet. 2 minggu sebelum, itu kapan kejadiannya? Desember 2011. 2011, 2 minggu sebelum priwet, Yes. gagal Iya. priwet. Iya. Nggak jadi nikah. Iya. Sekali kejadiannya. Sekali. Jangan Sekali. sering-sering mas. Keras ya hidup kamu ya. Iya. Kenapa Juga udah Om mau Baik. priwet terus? Adalah insiden-insiden gitulah. Nggak enak lah saya ceritanya gitu. Kak sedih, Kak. Oh, sedih sih, maaf. Kenapa saat itu ingin mengakhiri? Bayangkan saat itu. Lu kayak acara-acara ini Oh, iya. perpisahan sekolah. Terus kenapa? Kenapa sampai ingin mengakhiri hidupnya? Masa gara-gara cinta aja terus Ya, mau KO? Sebenarnya kalau waktu momen-momen mau bunuh diri sih, akumulasi aja sih, maksudnya akumulasi dari apa yang terjadi dalam hidup. Salah satunya pemicunya adalah ya gagal merit itu kan, karena sudah banyak perencanaan apa segala macam, udah nabung dan segala macamnya. Kemudian tiba-tiba itu kemudian jadi drop, kerjaan juga jadi drop karena udah nggak mood apa segala macam. Karena kan saya kan MC keliling nih mas, acara ulang tahun, acara di mall gitu. Jadi kan saya moodnya harus bagus gitu kan untuk bawain acara lucu-lucu bercanda. Cuma jadinya drop karena saya kepikiran itu terus, saya drop down, kerjaan down, apa segala macam down, akhirnya akumulasi masalah lah. Baru akhirnya gua udah istilahnya udah kayak mau bangun dari ranjang aja udah males gitu, kayak bangun udah maunya tidur aja gitu, akhirnya bangun doang gitu. Mau nangis nggak bisa nangis, mau marahin siapa gitu. Udah akhirnya ya tapi all semuanya sih akhirnya baik gitu. Akhirnya pergi nyasar ke gereja, terus baru ngerasa ngerasa nyaman di sana. Ada yang
mulai nurture, ada yang mulai care, udah mulai nggak sendirian di Jakarta, ada yang ngasih motivasi gitu. Akhirnya sekarang jadi pelayan juga di gereja gitu. Setelah ini kita akan undang YouTubers lainnya ya, kita mau bagi cerita tentang YouTube-nya sendiri. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Pendapatan iya masih terbesar itu dari YouTube, dari digital pokoknya.